Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meraih kami baik itu lewat radio maupun lewat Rasil visual yaitu YouTube Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali saya, senang sekali dan bahagia sekali kami dapat kesempatan kembali berada di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat di segmen Bincang Rasil yang alhamdulillahnya guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Umi Irena Handono. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Olin? Alhamdulillah berkat doa Umi saya sehat, keluarga sehat, dan saya lihat juga Umi segar ya. Sehat insya Allah. Umi juga melihat Ellen tambah cakep tuh. Umi jangan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Umi. Dan Umi, insya Allah tema kita agak berat ya nampaknya Umi ya, memang terkait dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Perihal Islamofobia Prancis, sejarah anti-Islam Eropa ya Umi ya. Berat sih enggak sih, tapi rasanya kok panas-panas pedes gitu. Panas-panas pedes, karena sebenarnya kalau saya lihat Umi, Islamofobia terjadi bukan hanya di Prancis. Beberapa hari saya membaca berita yang sangat memprihatinkan di Nigeria kalau nggak salah. Ada penculikan juga pembunuhan terhadap jamaah masjid dan 40 orang masih belum ditemukan karena termasuk imam masjidnya diculik. 4 orang tewas ditembak di dalam masjid. Belum lagi kejadian-kejadian menyedihkan yang mungkin luput dari pemberitaan. Nah, mungkin karena memang yang masih hangat di pemberitaan itu kan yang Prancis kemarin, Umi ya. Tafadhol Umi, silakan dipaparkan terlebih dahulu. Hangat-hangat pedes. Karena ya Umi mau kasih latar belakangnya dulu ya. Iya, Umi. Ini kita berangkat dari slogan yang atau pernyataan Macron sebagai presiden Prancis. Dia mengatakan kami tidak akan meninggalkan karikatur itu. Ungkapan itu tidak lama setelah pembunuhan atas Samuel Paty. Dia lebih lanjut menyatakan kebebasan kami merayakannya, kesetaraan kami menjaminnya, persaudaraan kami menerapkannya dalam kehidupan. Maka tidak ada yang bisa membuat kami mundur kapanpun. Itu cuitan Macron di Twitter 1 minggu setelah insiden pemenggalan. Kemudian ucap Macron lebih lanjut, sejarah kami memperlihatkan perjuangan terhadap tirani dan fanatisme. Kami akan melanjutkannya. Kami akan tetap melanjutkan dan tetap membela harga diri manusia dan nilai-nilai universal. Komen-komen Presiden Prancis Emmanuel Macron yang beredar di sosmed maupun di situs-situs berita sudah jelas cukup membuktikan kepada kita bahwa ia mengidap Islamofobia yang lumayan akut. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cerminan mayoritas tokoh atau pimpinan masyarakat Eropa atau masyarakat Barat saat ini. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa muncul Islamofobia? Itu pertama. Lalu berikutnya, kapan awal mula daripada Islamofobia? Penting kita bahas ini. Kita perlu tarik sedikit ke belakang, ke masa sebelum Islam lahir.
kita lihat letak di mana Islam lahir, yaitu tanah Arab. Sebuah dataran yang diapit oleh 3 benua. Sebelah utara benua Eropa, sebelah timur benua Asia, sebelah barat adalah benua Afrika. Juga diapit oleh 2 peradaban besar, yaitu Persia dan Bizantium. Bermukimnya kaum Yahudi di Yatsrib karena keyakinan mereka terhadap petunjuk kitab suci mereka bahwa akan lahir nabi terakhir itu di Arab. Dan juga berkembangnya Kristen di wilayah Syria dan Mesir tidak menimbulkan gejolak besar pada penduduk Arab. Namun upaya kristenisasi pada bangsa Arab gagal. Demikian kuatnya mereka mencengkram kemusyrikan dengan menyembah berhala-berhala mereka. Adapun memang ada yang berpindah ke Kristen, itu pun hanya beberapa suku saja. Contohnya seperti Bani Haris dari Najran, Bani Hanifah dari Yamama, Bani Tai dari Taimer, ya hanya itu. Yahudi dan Kristen bukan dianggap suatu hal yang menyusahkan, bahkan mereka mendapat perlakuan toleran dari bangsa Arab. Namun hal yang sangat berbeda ketika Rasulullah SAW yang berdakwah tentang Islam. Mereka menganggap Islam adalah sesuatu yang membahayakan. Membahayakan apa? Institusi keberhalaan bangsa Arab. Kita bisa melanjutkan mengupas bagaimana jerih payah perjuangan dakwah Rasulullah pada kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Ini bisa kita lihat dari kitab-kitab sirah. Tetapi ada hal yang melegakan, yaitu adalah jika kita cermati Nabi Musa alaihissalam dan ke-12 suku bangsa Israel yang berkelana di Gurun Sinai selama 40 tahun. Selama 40 tahun hanya mampu menaklukkan area tidak lebih dari 100 mil. Sekali lagi, Nabi Musa 40 tahun hanya menaklukkan area tidak lebih dari 100 mil. Maka dakwah Rasulullah SAW dalam kurun waktu 11 tahun mencapai 1 juta mil yang terislamkan. Abu Bakar As-Siddiq dalam 2 tahun kepemimpinan menambah dengan menaklukkan 200.000 mil. Umar bin Khattab 1,5 juta mil. Dan Utsman bin Affan 800.000 mil, sehingga total wilayah yang telah memeluk Islam selama kepemimpinan 35 tahun dari tokoh-tokoh tadi, 35 tahun setelah Hijriah sudah mencapai 3,5 juta mil. Tidak hanya itu, dinasti Sasanid Persia yang telah memerintah dan menguasai dunia selama 395 tahun, jadi 4 abad, juga jatuh ke tangan bangsa yang baru berusia 3 dasawarsa. Bangsa yang belum memiliki pengalaman administrasi dan peperangan yang mumpuni. Namun hal itu terjadi semata-mata karena umat Islam memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perlu kita catat,
Ketinggian dari agamanya inilah yang membuat Islam tersebar dengan demikian cepat dengan cara yang menakjubkan. Nah, disinilah kisah Islamophobia itu dimulai. Sebelum mengupas kisah Islamophobia lebih dalam, Umi ingin memberikan mengingatkan kembali bahwa penyebaran Islam itu bukan semata-mata masalah perebutan wilayah. Jangan sampai salah paham. Beda dengan mereka. Tetapi sesungguhnya penyebaran Islam itu dilakukan dengan apa? Perebutan hati. Di perbedaannya. Mereka melakukan perebutan wilayah demi wilayah. Tapi Islam melakukan perebutan bukan wilayah tapi perebutan hati. Inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam menyebar dengan cepat sekali dan fantastik sekaligus yang menjadi ketakutan barat. Sekali lagi kalau kita ingat artinya, Nabi Musa 40 tahun hanya menguasai areal tidak lebih dari 100 mil. Rasulullah 11 tahun 1 juta mil. Abu Bakar As-Siddiq dalam 2 tahun menambah wilayah 200.000 mil. Umar bin Khattab 1,5 juta mil. Utsman bin Affan 800.000 mil. Nah, awal daripada gerakan Islamophobia dimulai pada abad ke-7 hingga 18 Masehi. Tujuan dari gerakan ini adalah memberi proteksi pada agama Kristen dalam menghadapi arus kemajuan agama Islam. Sebenarnya ini berawal dari mereka mengupayakan proteksi terhadap agama mereka menghadapi arus kemajuan agama Islam. Gerakan ini berpusat di kantong-kantong Kristen, yaitu Syria, Palestina, Mesir, Libya, dan sekitarnya. Tokoh-tokoh dari gerakan anti-Islam periode pertama antara lain Yohanes yang hidup pada tahun 675 sampai 750 Masehi, Peter the Venerable yang hidupnya tahun 1084 sampai 1156 Masehi, Robert of Kitton 1084 sampai 1156, Raymond Lull 1235 sampai 1316 Masehi, Martin Luther 1483 sampai 1546 Masehi, Ludovico Marazzi 1612 sampai 1700 Masehi. Sekali lagi kita perlu ingat, mereka ini memperalat pena dengan cara yang tidak sederhana. Untuk apa? Menghadapi sikap ketololan dan pemalsuan ajaran Islam dari kitab sucinya. Ini adalah ungkapan dari Profesor Dr. Al-Azami dalam bukunya Sejarah Teks Al-Quran halaman 9. Hal ini didukung oleh perubahan politik di Barat dan dimulainya penjajahan sejak abad 18 hingga seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh tokoh-tokoh misionaris pada periode kedua, yaitu abad 18 sampai abad 20 Masehi. Siapa saja di antaranya? Abraham Krieger tahun 1810 sampai 1874 Masehi, Noldeke 1836 sampai 1930 Masehi, Goldschiher 1850 sampai 1921 Masehi, Furgonya
1857 sampai 1936 Masehi, Berechstarsel 1886 sampai 1930 Masehi, Tisdale 1859 sampai 1928, Jeffrey 1952, Sah 1902 sampai 1969 Masehi. Nah, misionaris Barat ternyata tidak bisa menerima bahwa kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, ternyata tetap terjaga utuh dari segala kesalahan dan penyimpangan. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Utuh Al-Quran. Ini mereka sangat terpukul. Mereka nggak mampu mengubah Al-Quran. Sebagaimana beberapa tulisan para ahli biblikal seperti Ernest Woodwin dalam bukunya The Text of the Old Testament, dan juga tulisan dari Bart Ehrman dalam bukunya The Orthodox Corruption of Scripture, yang mengupas kesalahan-kesalahan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka pemikiran seperti ini juga mereka terapkan dalam memandang Al-Quran. Intinya, Bible adalah suatu kitab suci umat Kristiani yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan keinginan pimpinan-pimpinan gereja. Istilah mereka, Tuhan mengikuti perkembangan zaman. Mereka ingin Al-Quran juga begitu. Ketika teks Bible itu diubah-ubah, mereka ingin Al-Quran juga bisa diubah-ubah. Nah, ternyata mereka nggak bisa melakukan hal itu. Dan Mushaf Utsmani yang memang tidak memiliki tanda titik dijadikan dalih oleh mereka bahwa cara membaca Al-Quran bisa saja berbeda dan maknanya pun sangat mungkin berbeda. Jadi karena minimnya pengetahuan mereka tentang Al-Quran, ketika mereka melihat mazhab Al-Quran, mazhab Mushaf Utsmani, maka mereka melihat ini Al-Quran ini kok tidak ada tanda bacanya. Maka mereka mengatakan, wah kalau nggak ada tanda baca begini, bisa saja membacanya beda dan kemudian bisa saja maknanya beda. Nah, ini adalah suatu trik, suatu dalih, suatu alasan. Jadi mereka ingin sekali mengubah pemikiran umat Islam melalui kitab suci Al-Quran yang oleh mereka diupayakan supaya bisa diubah-ubah maknanya. Maka mereka mendapatkan Mushaf Turki Utsmani, mereka mengatakan, nah itu kenapa Al-Quran kok nggak boleh diubah? Ini tidak ada tanda bacanya, jadi bacanya juga bisa beda-beda. Kalau bacanya beda-beda berarti maknanya juga lain. Alasannya seperti itu. Tapi upaya itu pun mereka tidak berhasil, kandas. Perlu kita ketahui, Kemal Atatürk mengupayakan supaya umat Islam meninggalkan Al-Quran dengan cara awal, yaitu meninggalkan bahasa Arab, tapi ternyata itu tidak berhasil. Nah, mereka kaum misionaris Barat lupa bahwa Al-Quran diturunkan dari generasi ke generasi bukan hanya sekedar penyalinan teksnya saja, tapi ada tradisi menghafal yang sangat kuat sejak masa Rasulullah SAW hingga detik penulisan atau acara kita Zoom ini. Mohon maaf,
Tradisi inilah yang menjadi pengikat bahwa tidak akan mungkin Al-Quran bisa diubah. Mereka kan hanya punya teks, tapi tidak ada yang hafal Bible. Budaya hataman Quran itu hanya ada pada Islam, termasuk juga hafiz Quran. Tapi mereka nggak punya budaya ini, tidak ada, dan gereja sangat tidak menganjurkan untuk Bible dihatamkan. Dan memang nggak bisa Bible dihatamkan. Mereka selalu kandas. Kenapa? Mereka pikir Al-Quran itu pengikutnya mau mengubah Al-Quran ini, nggak akan mau. Jadi tradisi bagaimana umat Islam terikat dengan Al-Quran antara lain dengan apa? Hafalan, menghafal Al-Quran. Jadi mohon maaf, tidak ada yang kebetulan. Maka mereka berupaya macam-macam sampai kemudian juga mohon maaf, sudah dari zaman dahulu ternyata ada sampai zaman sekarang memberi stigma negatif kepada penghafal Al-Quran, melakukan karakter assassination terhadap menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ini yang paling mereka takuti. Kemudian, upaya misionaris dalam rangka mengaburkan ajaran Islam pun belum berhenti. Sejak berdirinya negara Israel, mereka sudah berusaha untuk melenyapkan ayat-ayat Al-Quran yang mengutuk kebiadaban Yahudi. Jadi keinginan mereka, Al-Quran itu ya berbicara yang soft-soft saja. Kalam Allah, wahyu Allah itu yang soft-soft saja. Yang enak-enak saja, yang lunak-lunak saja. Bila perlu sejenis misalnya ditempeleng pipi yang kanan, kasih pipi yang kiri. Kayak begitulah. Mereka berhasil memasukkan ayat seperti itu di dalam Bible. Tapi ternyata dalam Al-Quran mereka nggak bisa memasukkan apa-apa. Nah, pada periode ketiga ini, yaitu abad ke-20 hingga kini, tokoh-tokoh misionaris yang terkenal antara lain Ripin, Kroon, Power, Calder, dan Wansbroek. Di pusat pemerintahan negara Islam Turki Utsmani, pernah ada tokoh yang bernama, ya tokoh itu bisa positif, bisa negatifnya. Yaitu ada seorang yang bernama pemimpin yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Namanya sendiri Mustafa. Pada tahun 1924 Masehi, Mustafa Kemal setelah membubarkan pemerintahan dunia, membubarkan pemerintahan Islam dunia, yaitu khilafah, dia juga melarang penggunaan bahasa Arab dalam segala kegiatan, bahkan termasuk dalam membaca Al-Quran. Sampai Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan, Al-Fatihah diterjemahkan, kalimat syahadat diterjemahkan dalam bahasa Turki. Pertanyaannya, orang Turki semuanya bisa menerima? Ternyata enggak. Orang Turki banyak yang menolak. Mereka tetap menginginkan Al-Quran sebagaimana dalam bahasa asli. Namun menghilangkan bahasa Arab dari Al-Quran tidak semudah pikiran mereka. Upaya mereka menghapus Al-Quran dari tiap kepala Muslim menemui kegagalan. Michael Cook dalam bukunya Quran A Very Short Introduction, dia mengakui bahwa Muslim non-Arab tidak mau, maksudnya non-Arab siapa? Yang dimaksudkan dengan istilah non-Arab adalah dari Turki.
Jadi Muslim non-Arab, maksudnya Turki, saat itu Turki, tidak mau mengikuti kitab Al-Quran yang dialih bahasa menjadi bahasa sehari-hari mereka. Upaya mengubah bahasa kitab suci menjadi bahasa sehari-hari sudah pernah dilakukan pada abad 16 Masehi oleh orang-orang Kristen Protestan dan sukses. Lalu pada abad 20 Masehi juga dilakukan oleh orang-orang Katolik dan sukses. Sampai saat hari ini misalnya minim sekali orang-orang Protestan ataupun Katolik yang bisa berbahasa Ibrani atau berbahasa Romawi. Orang Protestan biasanya dulunya senang dengan mempelajari bahasa Ibrani, Katolik senang dengan mempelajari bahasa Romawi, tapi saat ini minim sekali di antara pendeta ataupun pastor yang mampu dengan lancar. Nah, tapi itu tidak terjadi pada umat Islam. Sampai hari ini contohnya masih ada orang-orang yang mohon maaf sudah lanjut usia, dia buta aksara, jadi buta huruf Latin, tapi dia mampu dengan lancar membaca huruf hijaiyah. Masih banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Nah, setelah upaya-upaya yang selalu gagal dalam mengubur Al-Quran, selanjutnya Michael Cook memperkenalkan senjata barunya, strategi baru, yang disebut adalah toleransi. Bagi Michael Cook, pemikiran kebenaran mutlak dalam masalah keagamaan adalah pemikiran yang ketinggalan zaman dan tidak relevan bagi Islam modern dan dianggap sebagai sikap berpikir bodoh dan provinsialisme. Maksudnya apa? Provinsialisme, kampungan. Michael Cook memperkenalkan konsep toleransinya ini dalam tulisannya yang berjudul Sikap Toleran Terhadap Kepercayaan Orang Lain. Konsep ala Michael Cook bukan bermaksud menjadi jembatan komunikasi yang baik bagi Muslim dan Kristen, tapi merupakan senjata untuk menyerang pemikiran umat Islam dengan menumbuhkan sikap ragu-ragu pada Islam dan pemikiran relativisme terhadap Islam. Jadi apa? Upaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Melalui apa? Melalui menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan pemikiran-pemikirannya. Sehingga berikutnya Muslim akan dipaksa, akan dipengaruhi sedemikian rupa, akan dipaksa untuk mengatakan bahwa semua agama sama. Maka mudah-mudahan kita paham bahwa kebencian terhadap Islam bukan baru-baru ini saja terjadinya. Tapi memang sejak Islam itu lahir, kebencian itu sudah muncul. Dan mengapa Barat sampai mengidap Islamofobia yang demikian akut? Maka kita sudah ulas bahwa memang kebencian terhadap Islam itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi bagi kita, cukuplah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tathabi'a milatahum al-ayat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan itu datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagimu. Nah, jelas banget kan? Jadi
karena iri dengki mereka. Dan yang kemudian yang kedua, prestasi gemilang. Jadi perilaku orang Islam yang demikian simpatik, ya, tidak mencuri timbangan, ya. Terus terhadap perempuan juga, mohon maaf, tidak ada upaya-upaya macam-macam, menyentuh pun tidak. Ya. Dan ada satu hal lagi, Olim. Ya, Bu. Ketika mereka ini berpapasan dengan orang Islam dari Jazirah Arab memang. Ketika mereka berpapasan, mereka ini kemudian mencium bau yang harum. Sementara mereka sendiri itu kadang-kadang setahun itu mandinya sekali. Bahkan ada pemimpin mereka, Umi agak lupa namanya, itu yang mengatakan apa? Mengatakan sumpahnya. Jadi dia akan tetap memimpin pertempuran terhadap Islam sampai menang baru dia mandi. Allahu Akbar. Jadi seumur-umur karena dia belum menang, dia nggak mandi-mandi, Umi? Nggak mandi-mandi dia. Masya Allah. Nah, baju perang pun demikian. Sobek-sobek, berdarah-darah, udah nggak bisa kepake, baru mereka ganti. Jadi kalau percikan darah itu biasa-biasa saja. Dan mereka memang nggak mengerti batasan, nggak ada dalil batasan mana yang bersih, suci, najis, itu nggak ada. Jadi kepribadian yang demikian itu merebut hati. Maka mereka malah pengen deket-deket sama orang Islam. Kenapa? Enak gitu. Senyum aja ibadah. Bersih. Senyum aja ibadah. Itu Islam. Mereka kagak. Sehingga karena bisa merebut hati itulah mereka kemudian sampai-sampai muncul pernyataan macam-macam. Antara lain pernyataan begini. Tolongin dong. Penguasa kami itu terlalu kejam. Bahkan memajaki kami di luar kemampuan. Kalau kami nggak bisa bayar, anak perempuan kami diambil. Gitu. Terus akhirnya maka orang Islam membantu. Membantu sampai apa kemudian? Orang Islam membantu itu bukan kekuatan Islam saja. Mereka pun bergabung untuk ikut melawan penguasa, pemimpin mereka sendiri. Akhirnya terbebas. Inilah, akhirnya terbebas. Ketika mereka terbebas, itu Eropa itu kan masih tetanggaan itu berderet-deret. Jangan bayangkan Eropa seperti negara kita yang lebih banyak airnya daripada daratan. Contohnya misalnya Jerman sama Belanda itu kan tetangga. Itu contoh. Nah, ini kemudian terdengarlah ke wilayah yang lain. Kemudian wilayah lain, ya kemudian dia bilang kami sekarang sudah bebas ini. Senyum-senyum, terus kemudian ya kami ini, ya, kamu minta tolong aja. Nanti kita juga rame-rame bantu. Nah, akhirnya apa? Merambah lagi. Bahkan ada yang sampai ketika pasukan Islam itu mulai muncul, mereka ada yang lari terbirit-birit. Ada juga yang begitu. Dan sampai-sampai ketika perang salib itu terjadi, maka ketika pimpinan mereka itu menyerah kalah perang sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka apa yang terjadi? Rakyatnya menyambut dengan sorak-sorai dengan sangat bahagia karena pemimpinnya menyerah. Ini yang tidak pernah terjadi dalam sejarah mereka. Inilah mengambil hati. Maka hasilnya Rasulullah dalam hanya 11 tahun itu sudah 1 juta mil. Para sahabat juga prestasinya luar biasa gemilang. Dan ini menjadi mereka itu semakin iri, dengki, sekaligus benci. Kenapa? Kalau sampai Islam ini kembali bangkit, kalau zaman ini ya,
Kalau sampai Islam ini kembali bangkit seperti dahulu, maka mereka terancam. Kepentingan mereka terancam. Maka tatanan akan berubah. Maka fitnah macam-macam itu mereka lontarkan, termasuk fitnah apa? Fitnah bahwa awas kalau negeri kita saja misalnya. Awas kalau sampai nanti Islam memimpin negeri ini, maka laki-laki, maka semua akan harus dipaksa masuk Islam, dan semua laki-laki katanya akan dihitan semua. Wah, ketakutan mereka. Perempuan-perempuan akan dipoligami katanya. Oh, ketakutan. Cara-cara itu yang mereka lakukan. Ada fitnah itu, Mi? Apa? Fitnah yang tadi Umi sebutkan benar ada secara real. Yang bilang bahwa kalau Islam berkuasa maka semua perempuan akan dipoligami, laki-laki akan dihitan semua. Nah itu kan sudah cuitan-cuitan itu kan terjadi. Jangankan itu, ada bentuk cuitan lain lagi, yaitu apa? Nantang-nantang neraka. Baca kan Olim? Macam-macam cara mereka. Kenapa? Intinya itu mereka nggak mau sampai terjadi perubahan. Mereka sekarang sudah enak, sudah berkuasa dengan semua cara curang mereka, tapi kemudian mereka harus berbagi, itu mereka nggak mau. Iya. Mi, kalau boleh Olin bertanya sekarang, berdasarkan penjelasan yang tadi Umi ungkapkan, kalau merujuk dari penjelasan Umi di awal bahwa Eropa pada prinsipnya mereka merasa terancam dengan pesatnya perkembangan Islam di sana. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan kita bahkan seakan-akan melawan saudara kita sendiri, sesama Muslim. Malah lebih banyak mereka yang menghajar kita dalam tanda kutip, mengkritisi kita-kita yang mencintai ulama, kita-kita yang berpegang teguh pada sunnah dan hadis. Nah, kalau di Eropa sendiri, nih, apakah jelas terkenal batasannya antara bahwa ini kaum kafir dan musyrikin melawan kaum muslim, atau seperti kita juga bahwa muslim juga menghadapi para munafikin. Kalau di Eropa bagaimana kondisinya, Mi? Kalau di Eropa itu yang terjadi adalah ada dua arus. Yang pertama adalah arus penyadaran, sadar bahwa ternyata menurut mereka gitu ya, menurut mereka penganutnya sendiri Kristen itu menurut mereka sudah nggak bisa dipercaya, nggak bisa digantikan sandaran. Malah mereka mengatakan itu cuma ngomong kosong, kata mereka ya. Sehingga buktinya apa? Bukti yang kita lihat adalah ya gereja-gereja itu kosong. Olin kalau lihat itu demikian banyak orang ateis, mohon maaf, itu kan produk gereja, produk kebijakan gereja. Membuat awalnya mereka kebanyakan Kristen gitu ini ya, ateis itu. Semula mereka semuanya Kristen. Jadi ateis. Setelah ateis kemudian berkembang lagi, ya mereka bilang kalau ateis enggak juga. Para ahli itu mengatakan enggak juga, sebenarnya Tuhan itu ada. Ya benar juga kata mereka, maka jadi agnostik. Percaya Tuhan ada, tapi tidak percaya lagi pada agama. Institusi agama, itu mereka enggak percaya. Ini yang berkembang pada mereka. Sedangkan penolakan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai kebutuhan, antara lain kebutuhan politik dan ekonomi. Karena merasa tersaingi. Maka banyak sekali yang mengatakan tidak sama antara orang berpikir dan tidak berpikir. Sebenarnya nikmat Islam itu akan sangat bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpikir. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak
tidak berpikir, tidak bisa menikmati. Bisa juga, tapi tidak, mohon maaf, tidak senikmat orang berpikir. Nah, di mereka terbalik. Jangan sampai mereka mengkritisi agama. Jangan sampai mereka membedah kitabnya. Jangan sampai mereka membaca utuh kitabnya. Agama tersebut bertahan dan tetap ada sampai hari ini. Itu justru dikarenakan mereka, mohon maaf, tidak banyak paham tentang agamanya. Jadi dibungkus dengan istilah apa? Iman. Jadilah orang beriman. Jadi orang beriman itu apa? Percaya. Percaya apa kata pemuka agama. Percaya dalam hal ini adalah pada pendeta atau pastor. Maka kalau tidak percaya, kalau bertanya bagaimana? Bertanya itu berarti engkau ragu. Kalau engkau ragu, berarti engkau sudah berdosa. Maka contohnya beriman itu adalah, katanya mereka, lihat contoh Yesus memangku anak kecil. Yesus menyatakan jadilah seperti anak kecil ini. Beriman. Dia percaya. Tanpa perlu dibuktikan. Itu ya Mi ya. Kalau boleh bertanya pengalaman Umi dulu sebelum Umi berhijrah, berarti pada masa-masa Umi mengenyam pendidikan di sana, di gereja, ketika membedah Injil atau Bible, itu tidak ada, itu dong berarti Mi ya, apa kalau, tadi Umi, kalau Islam kan ada hafalan, hafiz, kalau di Nasrani sendiri berarti hanya membedah, apa memang tidak ada pastor atau pemuka agama Nasrani yang hafal secara keseluruhan Mi? Memang nggak ada. Bukan paus. Paus pun juga tidak. Banyak ayat-ayat yang kontradiksi, mau diapalin kayak apa? Dan banyak ayat-ayat yang lain-lain lagi. Selain kontradiksi masih ada yang lain-lain lagi. Bagaimana mau dia hafalin? Apalagi khatam. Maaf, hafiz. Nggak ada seorang pun yang hafiz. Jadi ketika teks diubah, selesai. Karena selaku umat tidak ada budaya khataman Bible, kemudian membaca, ya percaya saja sudah. Teks aslinya nggak ada. Yang ada adalah teks terjemah. Ketika ini diubah, selesai sudah. Apalagi slogan pandangan gereja atau fatwa gereja menyatakan Tuhan menyesuaikan diri menurut perkembangan zaman. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang tabu. Sampai sekarang masih ada perubahan-perubahan berarti nih ya di dalam. Ya. Dan itu berbeda-beda mungkin. Saya membayangkan di gereja ini perubahannya ini, atau itu turun satu pintu dari Vatikan atau dari mana? Mereka tiap negara itu sudah mempunyai majelis wali gereja. Jadi berarti satu katakanlah satu negara atau mungkin gabungan beberapa negara ya memakai satu versi. Karena mereka kalau sampai sendiri-sendiri juga nggak cakep kan, berarti dipertanyakan manajemennya. Jadi ya berubah tapi yang range-nya tetap satu negara per negara gitu ya Mi ya. Nah, perihal Islamofobia ini Mi, kenapa bisa terbentuk sedemikian besar kebencian orang-orang non-Muslim terhadap Muslim? Apakah kebencian itu terbentuk dari opini media atau ketika mereka ke tempat ibadah, para pemimpin agamanya itu menyerukan perbedaan tersebut, menginformasikan kekhawatiran terhadap Islam, atau bagaimana Mi itu terbentuk Islamofobia sampai sedemikian rupa Mi? Kedua-duanya, Olin. Kedua-duanya, Olin.
seorang pemimpin berbicara penuh kebencian terhadap Islam, itu sangat memungkinkan. Tapi ingat, kalau tidak ada media yang menjadi penyambung lidahnya, dunia juga nggak dengar. Iya. Ini kan media berpihak. Awalnya juga sederhana, kenapa media berpihak? Apa alasannya? Ya sumber dananya dari mereka. Ya ternyata penyakit itu tetap aja 3, harta, tahta, dan lawan Wanita. jenis. Lawan jenis, Iya, bukan wanita ya, Mi. Lawan jenis. Baik, itu catatan. Ya, Umi, kalau bilang bahwa Islamofobia itu ditiupkan oleh, tentu saja oleh non-Muslim, lebih kuat mana nih pengaruhnya? Dari Yahudi atau agama lain nih? Saat ini? Saat ini kalau kita melihat secara keseluruhan dunia ya Onin, yang nampak itu adalah dalam Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, jadi ada 2 ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah senang kecuali kamu ikuti milah mereka. Jadi 2 ini, sekarang ini walaupun contoh di negeri kita, seolah-olah yang terdengar ini hanya 2 kekuatan, yaitu antara Amerika sama Cina. Tapi apakah Yahudi tidak ada di belakang mereka? Tetap. Jangan-jangan di keduanya mereka bermain ya, Mi? Kayaknya gitu, Lin. Pokoknya yang mana-mana yang duluan lah. Ya. Ada gula, ada semut lah. Iya. Lalu kenapa dari poros Timur Tengah tampak lemah ya, Umi? Kenapa, menurut pandangan Umi seperti apa? Ya, Timur Tengah itu kan juga banyak negara, dan banyak negara di antara negara-negara itu juga sudah ada yang menerima pasokan dari mereka. Sudah terikat dengan perjanjian-perjanjian ekonomi mereka. Sudah merasakan manisnya tanda kutip budaya mereka yang rusak-rusakan itu. Tentu juga dengan janji-janji macam-macam. Akan menjadi pemimpin di Timur Tengah dan lain sebagainya. Tergiurlah harta, tahta, dan yang satu lagi. Nah, kita sendiri, Umi, sebagai umat Muslim pada zaman now, nampaknya seperti memegang bara api ya, Umi, di telapak tangan. Kalau melihat perkembangan atau kondisi Islam di negara manapun, bahkan di negara kita sendiri yang mayoritas Muslim, dimanapun kita memandang, nampaknya menjadi Muslim bukan perkara yang mudah, Umi. Nah, untuk menguatkan hal tersebut, Umi, mohon kiranya dinasihati kami ini yang lemah imannya, Umi. Yang perlu kita sadari sebetulnya, setiap masa itu mempunyai suatu kekhususan. Perjuangan pun gayanya juga beda-beda. Sebetulnya, berbahagialah kita yang hidup pada abad saat ini, era sekarang. Kenapa? Karena saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa banget bagi kita sebenarnya. Allah itu menginginkan kita menunjukkan keberpihakan kita itu di mana. Jadi keberpihakan kita ini di mana? Jadi kita akan sampai pada suatu masa di mana kita harus menyatakan keberpihakan kita. Itu tadi seperti Onin bilang, ada hadis yang menyatakan
saat ini memegang Islam itu seperti menggenggam bara api. Kita tahu itu agama Allah, Islam, agama yang hak, sempurna. Tapi mampukah kita mempertahankannya? Keberbahagiaan kita. Sementara mohon maaf kalau orang yang tidak kuat dan tidak fokus di dalam keimanan, maka salah-salah dia akan mengatakan mohon maaf seperti drama yang beberapa hari yang lalu terjadi. Saya senang katanya ini ada orang yang berani bilang lebih senang dia masuk neraka karena di neraka nanti ketemu sama bintang-bintang film, artis, biduan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Dia tukar surganya Allah itu hanya dengan begituan. Ya memang itulah dunia ini seperti panggung sandiwara. Kita hanya oleh Allah diminta keperpihakanmu itu sebenarnya di mana? Sebenarnya inilah seleksi. Nah, kalau kita berani menyatakan keperpihakan kita, selesai sudah. Iya. Baik, Umi. Itu catatan penting buat kita semua ya, Umi ya. Ini adalah penentu yang seharusnya kita berbahagia, diberikan kesempatan hidup di zaman sekarang. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua ya Umi ya, berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah juga. Amin. Umi nampaknya sudah di penghujung waktu Umi, namun apabila masih ada hal atau ada pemaparan yang Umi ingin sampaikan untuk menjadi apa semacam kesimpulan dari topik kita perihal Islamofobia di Eropa ini, tafadhol Umi. Islamofobia akan tetap laku sepanjang umat Islam itu masih ragu. Walaupun keraguan itu sebesar biji zarat. Tapi kalau masih kita ini kemudian bercondong pada mereka, ya Islamofobia itu terus terjadi. Tapi lihat nih ucapan Umi. Umi belajar sejarah. Tapi ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, periode sebelum hijrah, Rasulullah dan seluruh pengikut Rasulullah itu dianiaya secara batin maupun secara lahir, berdarah-darah. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah, ternyata di Madinah Rasulullah disambut oleh kaum Ansor. Mereka siap berbagi dan mereka mendukung Rasulullah, jadilah pemimpin kami. Maka itulah negara Islam yang pertama, Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, ketika Rasulullah itu sudah memegang tampuk kepemimpinan, sepi sudah. Tidak ada orang yang berani melecehkan Islam. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya Rasulullah itu ketika diludahi diam. Jadi kesimpulannya sekarang kamu pun diam aja lah, nggak usah ngelawan, nggak usah ribut-ribut, nggak usah berdiam-diam aja. Rasulullah itu dilemparin kotoran juga diam. Udah deh, jadi diam aja lah. Bukan begitu maksudnya. Itulah contoh ketika Islam itu mohon maaf tidak mempunyai kekuatan. Tapi ketika Islam mempunyai kekuatan maka tidak ada yang berani mengusik. Bahkan ada terjadi satu peristiwa yaitu berkenaan dengan Bani Kainuqa.
seorang muslimah ke pasar, dia membeli barang belanjaan, ada pemuda Yahudi yang usil dari Bani Kainuqa menyangkutkan ininya, jilbabnya. Kalau pakaian kita sekarang jilbab ini disangkutin pada pohon ranting pohon atau cabang, disangkutin, itu dia jongkok. Ketika dia berdiri apa yang terjadi? Lepas. Ketika lepas maka kelihatan rambutnya, auratnya kelihatan. Dia teriak. Kenapa teriak? Malu. Teriakannya terdengar oleh seorang muslim. Orang muslim itu datang, tanya persoalannya, kemudian dia membela perempuan ini, si Yahudi itu dipukul. Begitu dipukul maka pemuda ini dikeroyok orang Yahudi banyak di pasar. Timbul korban. Rasulullah kemudian menerima laporan. Ada peristiwa dengan Bani Kainuqa melecehkan perempuan sampai muncul korban. Apa kata Rasulullah? Perang Bani Kainuqa. Apa yang terjadi? Ketika umat Islam sudah menyatakan perang, mereka lari terbirit-birit. Tidak terjadi perang, lari terbirit-birit keluar kota. Kita akan berwibawa kalau kita punya kekuatan. Kalau kita lemah ya begitu. Ketika lemah caci maki sampai termasuk kartun segala macam nggak masuk akal itu berjalan. Dan mohon maaf, kartun itu bagi mereka biasa. Bagi kita nggak biasa. Nah ini. Maka kembali lagi, ayo berhenti, stop berpecah belah. Islam itu nggak bisa dikalahkan dari luar. Islam itu akan kalah dari dalam. Ayo bersatu. Insya Allah kita bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih Umi. Itu kata-kata Umi luar biasa ketika Umi mengingatkan Islam itu tidak akan kalah dari luar. Islam itu akan kalah dari dalam. Mudah-mudahan yang mendengarkan hari ini, yang sudah diingatkan oleh Umi, direkatkan lagi keimanannya mungkin agak goyah atau terlalu banyak mendengar kabar ini dan itu, sehingga muncul keraguan-raguan dalam memegang keistiqomahan dan ketakwaannya. Terima kasih Umi, mudah-mudahan Umi selalu sehat, selalu doakan kami semua di sini. Doa kami juga untuk Umi. Semoga Umi selalu sehat. Makasih doanya, makasih. Umi masih disentul Umi ya? Masih menunggu aba-aba COVID-nya berhenti baru keluar pagar. Iya, mudah-mudahan lekas diangkat pandemik ini dan Umi bisa langsung berkumpul di studio bersama kita. Amin. Terima kasih Umi, jazakillah Umi. Ketemu lagi, insya Allah. Iya. Baik, Ikhwan dan Ahmad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ikuti bersama pemaparan Ustazah Umi Irena Handono, dan ketika Ikhwan dan Ahmad menerima siaran ini merupakan siaran tunda atau taping, sehingga tadi tidak dibuka sesi tanya dan jawab. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menuntut ilmu bersama dan menambah sekali lagi tadi ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertugas pada hari ini saya Karolin didampingi Ondi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.